Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati Luciana Sihombing dengan NIM 0518475554. Saya ingin mengerjakan tugas 3 public speaking. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato. Tapi sebelum saya memulai pidato pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Siapa di sini yang pernah merasakan overmood saat melakukan ujian? Atau sering merasa cemas, panik, bahkan stres? Ya, saya rasa hampir semua kita pernah merasakannya. Dan tahukah teman-teman semua, perasaan-perasaan yang saya sebutkan merupakan bagian dari gangguan kesehatan mental pada generasi Z yang perlu kita ketahui. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato berjudul Generasi Z dan Masalah Kesehatan Mental Breaking the Stigma. Mari kita lihat fakta yang ada. Menurut dari data World Health Organization mengatakan secara global 1 dari 7 remaja yang berusia 10-19 tahun merasakan gangguan kesehatan mental. Itu artinya, di dalam ruangan ini yang berisi 100-200 orang, ada kemungkinan 15-30 orang di antara kita sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Namun, salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi adalah stigma negatif terhadap masalah kesehatan mental. Seringkali, mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental merasa malu atau takut mencari bantuan orang lain. Berdasarkan dari data National Alliance on Mental Illness atau NAMI, sekitar 60% anak muda dengan gangguan mental tidak mencari bantuan profesional karena stigma tersebut. Ada 3 hal penting yang akan saya bagikan kepada kita semua yang ada di sini. Yang pertama, realita kesehatan mental generasi Z di kalangan kita. Teman-teman, generasi kita adalah generasi yang unik. Sebab apa? Kita tumbuh di generasi digital, di mana informasi ada di ujung jari. Tetapi pada saat yang sama, kita juga mengalami tekanan yang belum pernah dialami oleh generasi sebelum kita. Karena apa? Karena kita adalah generasi yang harus bersaing di dunia akademik yang semakin kompetitif. Yang kedua, karena kita akan menghadapi ekspektasi tinggi dari keluarga, masyarakat, dan bahkan dari kita sendiri. Bahkan kita dengan secara terus-menerus sering membandingkan diri kita kepada kehidupan yang sempurna yang kita lihat di media sosial. Dan di umur sekarang kita berada di fase dunia kerja yang penuh ketidakpastian. Dan bahkan, kalian tahukah dampak dari itu? Menurut American Psychological Association, penggunaan media sosial yang lebih dari 3 jam per hari meningkatkan risiko masalah kesehatan mental pada remaja hingga 2 kali lipat, termasuk gejala depresi dan kecemasan. Sekarang coba kita pikirkan, ada berapa jam yang kita butuhkan dalam sehari untuk scroll Instagram, TikTok, atau Twitter? 3 jam? 4 jam? Atau lebih? Media sosial memberikan kita koneksi, tetapi juga menciptakan perbandingan yang tidak sehat. Seperti contohnya, kita melihat teman kita yang traveling ke Eropa, atau teman kita yang mendapatkan IPK 4.0. Inilah yang perlu kita ingat. Kesehatan mental yang terganggu bukan kita yang lemah. Ini adalah respon normal terhadap situasi yang menantang. Yang kedua, mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental. Tanda-tanda kesehatan mental pada seseorang atau teman kita dapat melihat dari pola tidur yang signifan, seperti terlalu cepat atau terlalu lambat. Kehilangan minat pada aktivitas yang dulu menurutnya menyenangkan, merasa lelah secara terus-menerus, sulit berkonsentrasi atau sulit membuat keputusan. Jika ciri-ciri yang saya sebutkan barusan ada di dalam diri kita atau teman-teman kita dan mengalaminya lebih dari 2 minggu, itu adalah sinyal penting untuk mencari bantuan. Pastinya kita sering merasa takut atau bahkan malu untuk meminta bantuan dari orang lain. Karena apa? Karena kita takut dicemooh oleh pertanyaan-pertanyaan. Kalau ke psikolog kamu berarti gila. Masalah kesehatan mental itu cuma pikiran, nggak nyata. Kamu cuma perlu lebih kuat, jangan lemah. Curhat ke teman aja, ngapain bayar konseling mahal-mahal? Sering kan
Nah, narasi-narasi itulah yang perlu kita ubah. Pergi ke psikolog sama seperti pergi ke dokter gigi ketika gigi sakit. Tidak ada yang salah dengan mencari bantuan profesional. Justru itu adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Oh my God! Wow! Dan poin yang terakhir atau poin yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan mental pribadi, yaitu set boundaries atau membuat batasan dengan media sosial, membatasi screen time, dan unfollow akun yang membuat kita tidak merasa cukup. Ingat, media sosial adalah highlight reel, bukan kehidupan nyata. Selain dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, ada beberapa poin yang dapat kita lakukan dalam melakukan self-care rutin, yaitu tidur yang cukup selama 7-9 jam, olahraga selama 30 menit atau 3 kali dalam seminggu, journaling untuk mengekspresikan perasaan, melakukan hobi yang kita suka, memelihara hubungan dengan keluarga atau teman dekat, bergabung dengan komunitas yang positif, dan jangan ragu untuk berbagi perasaan dengan orang yang kamu percaya. Cari bantuan profesional jika dibutuhkan, manfaatkan layanan konseling kampus, gunakan layanan telepon atau chat konseling online, dan yang terakhir, konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Mulai hari ini, mari kita ganti kalimat, kamu terlalu sensitif. Kita ganti menjadi, gak apa-apa kok, aku ngerti kamu lagi berjuang. Ingat teman-teman, kesehatan mental adalah hak, bukan kemewahan. Mencari bantuan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Maka dari itu, mari kita ciptakan lingkungan di mana tidak ada lagi orang yang merasa sendirian dalam perjuangan mereka. Berbicara tentang kesehatan mental sama normalnya dengan berbicara tentang kesehatan fisik. Breaking the stigma dimulai dari diri kita, dimulai dari hari ini, dan dimulai dari ruangan ini. Sekian pidato dari saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mari kita saling menjaga kesehatan mental diri kita sendiri dan saling mendukung satu sama lain. Stay strong and stay kind. Terima kasih.